Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Firmansyah, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan melaksanakan tugas tentang demonstrasi konseptual tentang wawancara pimpinan sekolah, yaitu pimpinan saya sendiri di SMP Negeri 3 Pasek. Selamat pagi, Ibu. Di sini ada Ibu Dr. Deti Sulastri MMPD ya, selaku pimpinan dari sekolah saya, yaitu SMP Negeri 3 Pasek. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat setelah kemarin beberapa hari tidak ke sekolah, rasanya kangen banget gitu ya. Iya. Beberapa hari ke sekolah, sekarang datang lagi ke sekolah dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu, di sini saya ingin mewawancarai atau menanyakan pengalaman Ibu, mungkin ya, lebih ke pengalaman Ibu sebagai pimpinan di sekolah, mungkin ya, mungkin bisa menjadi inspirasi saya dalam mengambil keputusan yang dilema, karena judulnya juga di sini kasus dilema etika atau bujukan moral, mungkin itu ya. Ini yang saya akan tanyakan kepada Ibu Kepala Sekolah selama ini nih, Bu ya, bagaimana nih pendapat Ibu tentang identifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, gimana nih? Pada dasarnya seorang leader, seorang kepala sekolah ya pasti tidak terlepas dari masalah. Iya. Baik itu masalah etika ataupun moral. Iya. Ya. Bisa datang dari siswa, bisa datang dari guru, Iya. bisa dari teknik, kemudian lingkungan masyarakat juga, Iya. orang tua dan sebagainya. Untuk kasus dilema etika dan moral ini sangat krusial sekali. Iya. Ya. Yang namanya dilema itu sulit ya untuk Iya. diinikan, karena dilema itu istilahnya menginikan dua masalah yang memang sama-sama memiliki kebijakan dan kebenaran masing-masing. Iya. Ya. Kalau tidak kitanya akurat dalam mengatasinya, ada sesuatu yang memang harus diluruskan gitu ya. Iya. Nah, di sini untuk mengatasi dilema etika dan moral pada yang Ibu laksanakan di Iya. sekolah ini, yaitu pertama yaitu dengan mengidentifikasi dulu sejauh mana masalah itu muncul. Iya. Kemudian Ibu juga menginikan data-data dan Iya. informasi dari orang-orang yang memang kompeten ya. Iya. Kemudian Ibu juga banyak bantuan juga dari orang-orang yang kompeten di sini seperti PKS siswaan, Iya. kemudian BK, ada orang tua siswa, ada juga wali kelas, kemudian guru-guru juga guru-guru MAPA yang memang sangat membantu juga dalam proses penyelesaian masalah ini. Jadi untuk penyelesaian masalah ini, pertama kita identifikasi, yang kedua kita mencari data-data dan informasi, kemudian yang ketiga kita menginginkan orang-orang yang memang kompeten di bidang itu, kemudian kita diskusikan, dan kita musyawarahkan bersama, karena masalah sekecil apapun, seberat apapun, kalau kita diskusikan secara bersama-sama, insya Allah nanti hasilnya akan baik gitu ya, akan mengakomodir semuanya gitu. Jadi tidak ada salah satu ini pun memang yang istilahnya yang diistimewakan gitu ya. Dalam lebih dalam masalah ini, karena memang di sini masalahnya sangat krusial untuk etika moral dan untuk etika dan moral ya, terutama menyangkut anak didik kita, karena di sekolah ini terus terang saja Ibu udah beberapa kali ya, udah 4 kali kalau nggak salah Ibu sampai turun tangan tentang masalah itu, dan alhamdulillah setelah dikomunikasikan dan dikoordinasikan, masalah itu bisa selesai dengan baik. Alhamdulillah, sangat-sangat inspirasi sekali nih jawaban dari Ibu tentang pengalaman yang pernah Ibu alami mungkin ya sebagai pimpinan di sekolah. Ini nih, selama ini nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama mungkin kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, dan juga sama-sama mengandung nilai kebijakan. Gimana nih cara menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini? Seperti tadi sebelum kita melaksanakan pengambilan keputusan, setiap orang, setiap pimpinan itu memiliki strategi tersendiri untuk memecahkan masalah, terutama masalah-masalah yang krusial seperti ini, masalah etika dan bujukan moral yang memang tidak bisa sembarangan untuk dilaksanakan. Masalah itu ada masalah yang
mudah dan ada masalah yang memang sulit gitu ya. Kalau untuk masalah yang mudah biasanya bisa dengan secara langsung hari itu juga bisa diselesaikan. Itu pun tidak seorang diri ibu mengambil keputusan, tetap ibu harus dibantu dengan orang-orang yang memang lebih mengetahui tentang masalah itu. Ya tadi itu ya, ada kesiswaan, karena kita di sekolah kita pasti dengan siswa dan guru, kemudian wali kelas, ada juga komunitas sekolah gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi pertama seperti tadi kita identifikasi dulu masalahnya seperti apa, cari data dan informasi yang memang bisa mendukung untuk pengambilan keputusan itu. Kemudian kita diskusikan lagi seperti tadi. Komunikasi itu adalah salah satu hal yang paling penting dalam pengambilan keputusan. Dengan komunikasi dan dengan diskusi, insya Allah keputusan itu dapat diambil dengan mengakomodir seluruh kepentingan yang ada. Jadi tidak ada salah satu pun di antaranya seperti tadi kan dilema kebenaran dan kebijakan dua-duanya. Jadi tidak ada salah satu yang memang diistimewakan. Ya, intinya harus berkolaborasi mungkin ya Bu ya, dengan berbagai pihak juga yang ada di sekolah. Oke, langkah-langkah apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Tadi mungkin udah dijelaskan sedikit, mungkin bisa diperjelas nih sama Ibu nih langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan ini. Betul, langkah-langkah yang dilakukan sama Ibu. Pertama, Ibu sering koordinasi dan kolaborasi dengan para wakil Ibu ya, dengan PKS, dengan para wali kelas, kemudian dengan siswa juga sering gitu ya. Dengan cara seperti itu Ibu jadi lebih mengetahui gitu ya, masalah-masalah yang ada di bawah, kemudian masalah-masalah yang ada di guru dan masalah-masalah yang ada di internal sekolah gitu ya. Jadi dengan cara itu sama seperti tadi, komunikasi itu sangat penting untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Dan dengan seperti itu mereka akan setidaknya mereka akan mengungkapkan apa yang terjadi, terutama tentang masalah-masalah. Kita juga pernah Ibu dengan waktu ada ini rapat PKS menjelaskan bahwa ada salah satu dua anak yang memang sangat sulit sekali untuk bisa diam di kelas gitu ya. Ibu secara ini greget gitu, seperti apa sih anaknya, pengen tahu gitu ya, kenapa anak ini tidak pernah datang ada di kelas walaupun memang datang ke sekolah gitu. Akhirnya karena PKS kesiswaan, kemudian wali kelas juga udah istilahnya melakukan segala hal gitu kan, dan tidak bisa dipecahkan, akhirnya Ibu turun langsung ke lapangan dan insya Allah alhamdulillah dengan Ibu ikut langsung turun terjun ke lapangan dengan Pak Ari, BK dan lain sebagainya, guru wali kelas. Alhamdulillah hasilnya memuaskan, bahkan anak itu sekarang sudah bisa presentasi ke dalam Ibu sangat bangga sekali gitu ya, mereka bisa kembali lagi seperti biasa mengikuti pelajaran di kelas. Jadi intinya kalau misalkan ada kasus seperti itu, siswa itu jangan ditelantarkan ya, tapi kita rangkul kembali. Kita kasih kepercayaan, kita dengan baik-baik, secara baik-baik, jangan dikerasin, pokoknya jangan ada kekerasan lagi. Karena potensi siswa itu kalau misalkan kita asah akan muncul mungkin gitu ya Bu ya. Oke, bagus sekali nih langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk menangani kasus siswa ini gitu ya. Terus hal apa nih yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini? Yang anggap Ibu efektif nih? Yang paling efektif menurut Ibu itu komunikasi tadi. Komunikasi tadi, dengan komunikasi bahkan Ibu mengetahui ada anak saja yang tidak ke sekolah sudah pakai baju seragam, ngumpulnya di mana, itu informasinya datang bukan dari siapa-siapa, ternyata dari orang tua siswa yang memang dia mengungkapkan gitu ketika dia datang menghadap ke Ibu. Jadi komunikasi itu dengan siapapun itu memang diperlukan. Lebih efektif menurut Ibu ya. Setelah itu, setelah komunikasi itu ada, kita identifikasi juga seperti tadi. Terus menggali lagi informasi-informasi lain yang memang lebih akurat, lebih informasinya lengkap gitu dari manapun, bisa dibicarakan masyarakat, gitu, guru, terutama wali kelas yang memang mengetahui komite sekolah dan lain sebagainya. Karena memang tidak hanya 1-2 masalah itu gitu ya. Masalah itu memang ada. Dan kita memang harus benar-benar bersabar juga dalam menghadapinya, karena kurang-kurangnya kita bersabar itu membuat kita jadi lebih stres gitu dalam menghadapi. Insya Allah dengan komunikasi yang baik ya, dengan anak-anak, dengan guru dan sebagainya, semua masalah itu akan bisa diatasi. Alhamdulillah. Jadi intinya kita harus berkomunikasi dan juga berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu kasus untuk biar nanti kasus itu kita ambil keputusan secara akurat mungkin itu ya Bu. Oke, bagus sekali. Ibu kepala sekolah ini sangat inspirasi sekali nih pengalaman-pengalamannya.
hal apa nih yang tadi menurut Ibu efektif kan? Nah sekarang tantangan menurut Ibu apa nih dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini? Apa nih tantangan Ibu? Tantangan yang paling utama yaitu pertama ada juga di antara orang-orang yang memang kita ajak komunikasi itu ada yang mendukung, ada juga yang tidak. Ya. Seperti Ibu kemarin ada kasus juga anak etika ya, itu tentang dilema etika. Ketika anaknya berbicara bahwa saya tidak ke sekolah itu karena ini, ternyata ketika orang tuanya dipanggil lain ceritanya. Jadi tidak ada kerjasama yang baik itu antara sekolah dengan orang tua. Tapi dengan dijelaskannya ke orang tua, kita diterangkan bagaimana seperti ini penjelasannya, alhamdulillah dia mau mengerti dan kesananya memang jadi alhamdulillah dia jadi bisa terus masuk ke sekolah gitu. Jadi tidak bolos lagi. Jadi salah satunya tadi itu intinya pertanyaannya tantangan yang paling utamanya itu mungkin kerjasama, kemudian keadaan sosial gitu, ekonomi sosial yang memang mempengaruhi karena sekarang ini zaman IT, sosial media itu sudah tidak asing lagi antara masyarakat dan terutama anak-anak. Tantangan yang paling utamanya itu di sosial media, anak itu susah sekali gitu untuk dilarang tidak membuka situs-situs yang memang dilarang. Banyak sekarang anak-anak yang membuka situs-situs yang memang dilarang gitu ya. Nah itu memang susah sekali untuk kita ini kan, karena tidak hanya di sekolah saja, di sekolah mungkin dilarang untuk membawa HP, tapi di rumah kan orang tua membolehkan membawa HP. Di sekolah pun dibolehkan, tapi ketika jam-jam tertentu untuk kepentingan pembelajaran. Itu tantangannya. Kemudian yang kedua ada juga di antara kita yang pro dan kontra terhadap keputusan yang Ibu bikin. Itu memang salah satu resiko kalau pimpinan itu. Pro dan kontra itu pasti ada. Jadi bagaimana kita istilahnya pendekatannya terhadap orang-orang yang memang seperti itu. Dan alhamdulillah walaupun memang ada yang pro dan kontra, pada akhirnya keputusan itu yang diambil yang terbaik untuk kepentingan sekolah. Jadi intinya apapun masalahnya, apapun kasusnya harus berkomunikasi mungkin ya, dan kolaborasi ya. Jadi tidak ada yang artinya tidak ada dispesialkan ya. Jadi semua pihak sama rata mungkin ya. Itu bagus sekali. Ya. Ini nih, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau mungkin Ibu bisa menyelesaikan langsung di tempat nih? Nah, bentuk dan prosedur apa nih yang Ibu lakukan atau yang Ibu jalankan kalau misalkan ada kasus dilema etika? Kalau untuk jadwal biasanya tidak ada jadwal tertentu. Biasanya ketika kebetulan gitu ya, Ibu suka mengadakan rapat PKS, ada 2 minggu sekali, ada sebulan sekali, dengan guru-guru juga sama, ada sebulan sekali. Di situ Ibu memberikan arahan-arahan kepada Bapak dan Ibu guru, terutama juga kepada para pendamping Ibu gitu ya. Arahan-arahan, suka ditanya juga ada masalah apa nih memang yang sekarang lagi krusial. Kadang-kadang mereka itu mungkin ada sedikit malunya untuk mengungkapkan langsung gitu kalau kita tidak tanya. Tapi kalau kita tanya ada masalah apa, insya Allah mereka akan jawab gitu. Ada juga memang orang yang memang langsung untuk bicara secara langsung kepada Ibu gitu. Kalau ada yang malu ya Ibu sediakan sekarang silahkan mau di WA ke Ibu atau apa silahkan bolehlah gitu untuk ini kan. Jadi untuk jadwal pertama tidak misalnya harus ini seminggu sekali atau masa tidak ada. Tapi kalau untuk penyampaian itu Ibu biasanya disampaikan ketika Ibu rapat PKS, kemudian rapat juga bersama dengan guru-guru, nah itu disampaikan. Dan alhamdulillah mungkin jadi agar mereka tidak lupa juga gitu kan, diingatkan kembali barangkali memang ada masalah-masalah yang berhubungan dengan itu dan bisa disampaikan, dan akhirnya kalaupun memang ada bisa diselesaikan dengan baik secara bersama-sama. Itu mungkin ya, jadi nggak ada jadwal tertentu mungkin ya, jadi tergantung kasusnya seperti apa mungkin ya. Kalau misalkan bisa diselesaikan langsung ya bisa diselesaikan, tapi kalau misalkan kasusnya agak sedikit berat mungkin berkolaborasi dulu dengan yang lain mungkin ya. Bagus sekali mungkin ya. Jadi pengambilan keputusan yang UKS saya ini jalankan mungkin ya. Adakah nih seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini? Ada, ya, banyak bahkan ya. Banyak. Ibu memerlukan banyak orang untuk menyelesaikan kasus ini. Salah satunya siswa yang paling utama. Kemudian orang tua siswa,
guru, kemudian tendi, calaka, dan masyarakat di sekitar kita adalah orang-orang yang memang istilahnya kompeten lah untuk membantu ibu gitu ya dalam menyelesaikan kasus-kasus memang yang ada, terutama tentang moral gitu, karena informasi itu bisa didapatkan dari siapa saja gitu kan. Jadi tidak hanya khusus dari seorang saja, bahkan dari banyak orang pun kalau memang berhubungan dengan kasus itu, kenapa tidak gitu ya. Dan keterangan lebih banyak, informasi lebih banyak juga, masukan-masukan. Jadi kita analisis, kita identifikasi, kita evaluasi bagaimana cara pemasarannya, dan kita diskusikan. Akhirnya insya Allah dengan banyaknya orang yang membantu kita, masalah itu bisa selesai dengan baik. Terima kasih Ibu. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih dari saya nih untuk mengakhiri acara pembicaraan ini. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari semua nih yang telah Ibu sampaikan, mungkin tentang dilema etika atau pengambilan keputusan gitu kan. Pelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran apa nih yang bisa Ibu petik nih? Pembelajaran yang bisa Ibu petik di sini ya, bahwa komunikasi itu adalah salah satu alat yang paling penting ya untuk mengambil keputusan. Tanpa adanya komunikasi, kolaborasi dengan orang-orang yang memang kompeten seperti tadi ya di bidang itu gitu ya, kita tidak akan bisa mengambil keputusan dengan bijak, dengan baik ya. Karena kita harus, ketika ada masalah, kita harus cepat-cepat, kita harus cepat, tepat, dan memang akurat dalam menangani hal itu gitu. Kemudian tidak boleh berlarut-larut, karena apa? Kalau berlarut-larut masalah itu akan semakin melebar kemana-mana. Makanya Ibu sangat diperlukan sekali komunikasi bagi Ibu ya. Komunikasi itu adalah hal yang penting bagi Ibu untuk menyelesaikan berbagai macam masalah, terutama kolaborasi juga sama gitu ya, agar masalah itu cepat ditangani dengan baik dan tidak berlarut-larut. Oke, terima kasih, sangat inspirasi sekali semua jawaban yang Ibu bagi kepada penonton semua, mungkin tentang pengalaman di sekolah, tentang cara pengambilan keputusannya seperti apa, mungkin ya sangat inspirasi sekali. Mungkin Ibu adalah salah satu inspirasi saya mungkin kedepannya untuk kalau misalkan saya menjadi satu pimpinan, suatu pimpinan di suatu instansi mungkin minta doanya juga kepada Ibu, mungkin saya juga amin. Kepala sekolah kalau tidak mengawas. Iya, amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin Ibu sehat-sehat selalu. Ibu terus tugas atau menjalankan sebagai pimpinan yang lebih baik lagi mungkinnya untuk kedepannya, karena mungkin kita di sini juga sebagai manusia harus terus belajar, mungkinnya tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf bila diganggu waktunya oleh saya. Saya Ricky Firmansyah, calon guru angkatan 11. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Firmansyah dari calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan melaksanakan tugas modul 3.1 dalam demonstrasi kelas tekstual, yaitu tentang wawancara pimpinan sekolah ya. Mungkin di sini di samping saya ada salah satu pimpinan saya mungkin di bidang kesiswaan. Nah, banyak sekali mungkin pengalaman-pengalaman yang mungkin beliau pernah alami di sekolah ini tentang pengambilan keputusan dilema etika atau bujukan moral yang sangat-sangat inspiratif bagi kita semua mungkin ya, selaku pendengar mungkin nanti yang akan diutarakan atau dibagi pengalaman atau sharing dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan ini. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Arif. Ini namanya ya Bapak Saiful Arif, Eskom mungkin ya? ST. Oh, ST ya, dari sarjana teknik ya, Kirain saya mengaku pelajaran TK, kirain komputer gitu. Ternyata sarjana teknik mungkin ya. Gini Pak Arif, di sini saya ada tugas nih Pak Arif ya. Tugasnya itu tentang wawancara pimpinan sekolah mungkin Pak Arif ya. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Arif. Gimana Pak Arif? Oke, terima kasih Pak Riki ya atas
atas kesempatannya. Saya merasa terhormat ya, merasa terhormat dipilih oleh Pak Riki sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman terkait dengan pengambilan keputusan. Mudah-mudahan ini jawabannya bisa bermanfaat pengalamannya. Kita berbagi saja, sharing saja. Iya, siap. Ini nih pertanyaan yang pertama nih yang saya mau tanyakan kepada Pak Arif ini. Selama ini nih, bagaimana nih pendapat atau Pak Arif nih mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gimana nih menurut Pak Arif? Dalam hal permasalahan katakanlah kasus di sekolah yang saya pahami sendiri, permasalahan itu atau kasus itu ada dua. Ada yang namanya bujukan moral, kemudian ada yang namanya dilema etika. Nah, apa itu bujukan moral? Bujukan moral adalah situasi ketika kita dihadapkan suatu permasalahan atau kasus yang di sisi lain itu salah, kemudian sisi lain yang lain benar. Artinya antara salah dan benar ketika mengambil keputusan. Berbeda halnya dengan dilema etika. Nah, dilema etika itu ketika kita dihadapkan suatu permasalahan antara benar dan benar. Nah, ini yang menjadi sulit ya untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi tentu kita harus mengidentifikasi permasalahan apakah itu masuk ke ranah menunjukkan moral atau dilema etika. Itu mungkin Pak Riki. Bagus sekali ya. Itu jadi ada yang namanya dilema etika atau bujukan moral itu ada beberapa yang harus kita pikirkan mungkin yang harus kita pertimbangkan itu juga ya. Selama ini nih Pak, bagaimana nih Pak Arif menjalankan keputusan atau pengambilan keputusan di sekolah Pak Arif, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana nih menjalankannya Pak Arif? Kita kembali ke yang tadi bahwa hal yang bisa kita lakukan yaitu identifikasi permasalahan apakah itu masuk ke bujukan moral atau masuk ke dilema etika. Kemudian ketika kita sudah tahu permasalahan yang kita hadapi itu masuknya ke dilema etika, nah kita bisa melakukan hal-hal yang berikut ini. Salah satunya kita harus memperhatikan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi tetap ya awalnya itu kita harus mengidentifikasi dulu apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Nah, setelah itu kita bisa melakukan tahap-tahapan yang tadi saya sebutkan tadi, mulai dari paradigma, kemudian 3 prinsip, kemudian 9 langkah pengambilan keputusan. Itu Pak Riki ya. Sangat. Jadi pengambilan keputusan Pak Arif ini mengacu kepada 4 paradigma itu 3 prinsip sama 9 langkah itu biar nanti pengambilan keputusan yang Pak Arif putuskan itu akurat mungkin bagus sekali. Nih, langkah-langkah apa nih? Prosedur seperti apa juga yang biasa Pak Arif lakukan selama ini? Yang saya lakukan dalam menghadapi suatu permasalahan kemudian dituntut untuk mengambil sebuah keputusan, yang pertama kita harus tahu dulu harus mengidentifikasi nilai apa saja yang bertentangan dalam permasalahan itu. Karena ini kan yang kita bahas ini dilema etika benar dan benar, tetapi ada pertentangan di sana. Jadi kita harus tahu nilai apa yang dipertentangkan di sana. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan siapa nih yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Tidak mungkin hanya satu orang pasti ada pihak lain yang terlibat dalam suatu permasalahan itu. Nah, kita bisa tentukan atau identifikasi siapa yang terlibat dalam suatu permasalahan. Kemudian dalam hal ini juga seringkali kita melibatkan guru untuk mengumpulkan fakta. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan misalkan dengan guru di kelasnya. Misalkan contoh ada permasalahan siswa nih, kita libatkan guru kelasnya, kemudian wali kelasnya, kemudian BPBK untuk di sini pengambilan keputusan yang lebih akurat tadi itu yang sering saya lakukan sebagai pengalaman dalam mengatasi suatu permasalahan. Bagus sekali nih pengalaman dari Pak Arif selaku kesiswaan di sekolah SMP Negeri 3 Paseh, sangat menginspirasi sekali ini. Hal apa saja yang mungkin selama ini Pak Arif anggap efektif
dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang pernah dialami seperti kasus dilema etika yang ada di sekolah Pak Arif? Oke, ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sulit, ini sangat sulit sekali dalam pengambilan keputusan. Nah, tapi ada nih cara efektif yang bisa kita lakukan sebagai pengalaman saya sendiri. Kita menggunakan 3 prinsip resolusi. Apa itu 3 prinsip resolusi? Yang pertama, kita harus berpikir berbasis hasil akhir. Jadi ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan, nah kita berpikir itu jangan jangka pendek, kita harus berpikir jangka panjang atau hasil akhir. Apa yang kita putuskan di awal, bagaimana dampak di akhirnya, bagaimana akhir dari keputusan yang kita ambil itu harus kita pikirkan jauh-jauh gitu ya. Jangan berpikir pendek. Kemudian yang kedua, kita melibatkan yang tadi. Kita melibatkan guru-guru agar apa? Agar keputusan yang kita ambil itu tetap berorientasi kepada aturan yang benar. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, tentu ini yang paling penting adalah mengutamakan rasa peduli. Jadi maksudnya bukan kita mengabaikan aturan, aturan tetap kita pegang teguh sebagai acuan yang benar, tetapi rasa kemanusiaan kita, rasa peduli kita juga harus dikedepankan demi masa depan anak, gitu ya. Kalau kasusnya di anak, demi karir mereka dan sebagainya. Itu mungkin Pak Riki. Bagus sekali ya, cara-cara efektif yang pernah Pak Arif ini alami mungkin ya dalam cara mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini. Ini sebagai tantangannya Pak Arif ini sebagai kesiswaan. Tantangan apa nih dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya nih Pak Arif yang pernah alami Pak Arif. Ini sangat sulit sekali ya Pak Arif. Tantangannya kita harus mengambil sesuatu yang benar dengan yang benar. Nah, yang pertama tantangannya itu menyangkut perasaan, ada pertentangan dalam hati gitu. Apa yang saya putuskan itu salah, melanggar aturan, tetapi ada dampak positifnya kepada orang, katakanlah yang tadi di sini jadi korban, anak gitu. Contoh Pak Riki, saya analogikan kepada anak-anak yang mempunyai permasalahan di sekolah. Secara aturan anak itu sudah harus dikeluarkan, secara aturan. Tetapi dengan kita mengedepankan rasa peduli yang tadi terhadap masa depan dia, kita seolah-olah melanggar aturan nih. Kenapa anak itu tidak dikeluarkan? Padahal di sisi lain benar, saya juga masih menahan karena memperhatikan masa depan. Nah itu tantangannya. Jadi dalam hati itu salah, aturan harus tegakkan, tapi pengambilan keputusan itu juga benar. Itu Pak Riki, itu tantangannya. Tetapi di sini tentunya saya kembalikan kepada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama. Jadi pengambilan keputusan yang pernah Pak Arif alami ini mungkin jangka pendek versus jangka panjang mungkin gitu ya. Jadi melihat dari mau masa depan anaknya sendiri juga ya gitu. Bagus sekali yang pengalaman Pak Arif ini. Ini nih, apakah nih Pak Arif memiliki jadwal tertentu ya dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau apakah Pak Arif langsung menyelesaikannya di tempat ya? Nih, Pak Arif mempunyai jadwal menyelesaikan tertentu, atau Pak Arif langsung menyelesaikan di tempat, dan bentuk dan prosedur apa nih yang Pak Arif jalankan untuk mengambil keputusan dilema etika ini? Yang namanya permasalahan tentu tidak ada yang rencanakan. Betul. Permasalahan itu akan datang tanpa kita ketahui. Betul sekali. Artinya mengenai jadwal, saya tidak menjadwal secara khusus tentang penanganan masalah sampai ke pengambilan keputusan. Nah, mungkin di sini ketika saya mengambil keputusan itu tergantung dari seberapa mendesaknya, seberapa mendesaknya keputusan yang harus saya ambil. Nah, ketika keputusan harus segera saya ambil, tentunya saya harus mengambil risiko. Keputusan A yang saya ambil, saya harus mempertanggungjawabkannya. Keputusan B yang saya ambil, saya pun harus mempertanggungjawabkannya.
kecuali ketika kita dihadapkan dengan satu permasalahan yang membutuhkan keterlibatan orang lain, gitu ya. Mungkin seperti BPBK, wali kelas, bahkan pimpinan, itu mungkin saya bisa mengalokasikan waktu berdasarkan kesepakatan untuk selanjutnya saya pribadi mengambil keputusan. Gitu. Oke, sangat-sangat itu ya. Jadi tergantung kasusnya seperti apa mungkin ya. Kalau misalkan bisa diselesaikan di tempat ya kita selesaikan. Tapi kalau misalkan kasusnya agak sedikit berat, mungkin kita butuh berkolaborasi dengan pihak yang lain ya, gitu ya. Oke, selanjutnya nih, Pak Arif, adakah seseorang atau faktor yang selama ini membuat atau mempermudah dalam membantu Pak Arif untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Banyak, Pak Iki. Banyak orang yang membantu ya dalam pada saya mengambil keputusan ketika terjadi suatu permasalahan dilema etika, ya mulai dari rekan sejawat, bapak ibu guru, kemudian BPBK, kemudian wali kelas, bahkan pimpinan itu selalu memberikan arahan, masukan bagaimana cara pengambilan keputusan. Jadi intinya faktor yang membantu Pak Arif ini yang di sekolah ini sangat banyak ya. Jadi tidak menyelesaikan kasus sendiri ya. Intinya kita harus kolaboratif. Iya, kolaboratif ya dengan pihak-pihak yang lain juga ya. Oke, bagus sekali ya, sangat inspiratif sekali. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dari saya, intinya selaku calon guru penggerak ya untuk menyelesaikan tugas ini. Dari semua hal ya yang telah Pak Arif sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Pak Arif petik dari pengalaman Pak Arif sendiri saat mengambil keputusan dilema etika ini? Banyak pelajaran yang bisa saya ambil ya dari pengalaman saya dalam menangani permasalahan dilema etika. Yang pertama, kita lebih mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Jadi terhadap satu permasalahan itu bukan sekedar sanksi, hukuman dan sebagainya, tapi lebih kepada nilai-nilai kebajikan apa yang bisa ditanamkan dalam diri gitu. Kemudian pelajaran selanjutnya mungkin dari prinsip pengambilan keputusan, kemudian paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bisa saya pertanggungjawabkan. Itu pelajaran-pelajaran yang bisa saya ambil. Sangat-sangat inspiratif sekali ya, inspiratif sekali ini dari pengalaman yang dibagikan kepada kita selaku Kapasek Kesiswaan di SMP Negeri 3 Pasek. Mungkin salah satu inspirator saya ya dalam mengambil keputusan nih Pak Arif ya, yang mengutamakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah mungkin ya, yang pernah Pak Arif belajar juga ya ilmu seperti itu ya. Terima kasih mungkin Pak Arif ya, bukan saya ini, semoga Pak Arif di luar sana menjadi pimpinan atau kepala sekolah untuk kedepannya ya. Kita saling mendoakan yang terbaik untuk Pak Arif, untuk semua yang nonton di sini mungkin ya tentang pengalaman Pak Arif sebagai kesiswaan untuk mengambil keputusan dilema etika dan rujukan moral ini. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Pak Riki. Semoga sukses ya Pak Riki dan teman-teman yang lagi menempuh pendidikan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, tidak ada banyak waktu, satu kata dari saya, satu kata yang mungkin akan menjadi inspiratif juga untuk yang nonton semua. Proses tidak akan mengkhianati hasil, walaupun prosesnya panjang, tapi insya Allah hasilnya akan baik dan apa yang diharapkan. Terima kasih, saya Riki Firmansyah, calon guru penggerak angkatan 11. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.